Rekam saja ya. Oke. Oke, mohon maaf nggak dari awal direkam ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi ini transformasi atribut sederhana ke model relasi. Yang berikutnya, ini transformasi atribut komposit. Kemarin kita sudah bahas di IRD. Atribut komposit itu apa? Atribut yang di dalamnya bisa dipecah lagi. Contohnya kemarin kan alamat ya. Jadi alamat ini adalah contoh atribut komposit. Yang mana alamat ini kan komposit kan komposisi kan gitu kan. Ya, terdiri dari apa saja kan gitu kan. Oke. Jadi terdiri dari jalan, ada kotanya mana, dan kode posnya misalnya contohnya seperti ini. Kalau nama bisa juga di sini dibuat atribut kompositnya, nama depan, nama tengah, nama belakang misalnya begitu, atau dua saja nama depan sama nama belakang. Oke, model relasinya seperti ini misalnya. Misalnya dari entitas pegawai, dia punya nomor pegawai ini ada garis bawahnya, artinya ini adalah atribut kunci atau key atribut ya. Ada nama, tanggal lahir, alamat, ada atribut kompositnya. Oke, jadi kalau dibuat tabelnya ya gini. Nomor pegawai, nama, tanggal lahir, jalan, kota, kode pos. Alamatnya mana? Alamat ini kan merupakan gabungan dari ini. Ya, jadi cukup dituliskan ininya saja. Oke, kemudian yang berikutnya transformasi atribut bernilai ganda atau jamak. Ya, contoh kemarin nomor telepon kan seseorang bisa memiliki nomor telepon lebih dari satu kan gitu. Contoh di sini hobi, orang hobinya kan bisa lebih dari satu ya kan. Oke. Contoh ini ada entitas orang, ada ID orang, nama, tanggal lahir, kemudian ada hobi. Atributnya seperti ini, lingkarannya double ya kalau atribut ganda. Atribut hobi untuk seseorang dapat bernilai jamak atau ganda. Misalnya hobinya main gitar, mancing, kemudian menyanyi ya. Mancing ini juga bisa dipecah lagi ya. Misalnya mancing emosi apa-apa kan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya agar mudah diakses, maka atribut yang kuat tersebut itu dianggap entitas baru. Atribut dari hobi ini kan sebetulnya atribut strong atribut ya, atribut kuat sebetulnya ini ya. Jadi dari atribut ini dibuat entitas baru. Namun primary key dari atribut baru adalah sama dengan atribut entitas semula untuk entitas tersebut. Model relasinya seperti ini. Jadi contohnya gini. Kan kalau dijadikan satu tabel ada ID orang, nama, tanggal lahir, kemudian satu field lagi atau satu kolom lagi itu kolom hobi kan gitu kan. Nah, tapi yang jadi masalah ketika ada misalnya Mbak Maulida, ID-nya satu, nama Maulida, tanggal lahir sekian, hobinya menyanyi. Ternyata Mbak Maulida mempunyai hobi lebih dari satu. Berarti kan di sini nulis lagi ID orang satu lagi punya Mbak Maulida kan tadi kan, namanya Maulida, tanggal lahir sama, sekian, hobinya menari misalnya. Ya, berarti ini ada ID yang sama kan, sedangkan ini adalah primary key. Primary key kan tidak boleh ada data yang sama. Ya, sehingga ini terjadi integritas datanya itu tidak tercapai untuk data ini. Ada redundansi, ada penggandaan. Ya, penggandaannya apa? Menuliskan ID yang sama dua kali, nama yang sama dua kali, tanggal yang sama dua kali kan gitu kan? Yang beda hanya hobinya saja kan begitu. Ya. Nah, makanya untuk hobi ini karena bisa lebih dari satu, maka kita buat entitas baru. Ya. Dengan ID ada ID orang sebagai primary key-nya, kemudian ada hobinya apa saja. Jadi misalnya tadi ID-nya satu, ya, namanya Mbak Maulida, tanggal lahir 3 Juni 2001 misalnya. Nah, di sini ada ID lagi, ID 1 hobinya menyanyi, ID 1 lagi hobinya menari misalnya ya. Oke, mohon maaf ini tidak ada primary key-nya ya. Mohon maaf. Sebentar. Yang mana ini? Ini bukan primary key, sorry. Nah, sorry, ini bukan primary key. Ya. Jadi silakan nanti diperbaiki ya di tempat Anda masing-masing ya. Oke. Jadi ini bukan primary key karena di sini memungkinkan kita untuk membuat lebih dari satu. Kan gitu kan? Misalnya
Mbak Maulida tadi kan ID-nya satu di tabel ini, tabel orangnya kan. Nah, ini di sini tabel hobi ini. Ada ID orang, hobi. ID orang, hobinya apa. Kalau pengen lebih ini lagi, hobinya ini dibuat ID lagi. Jadi ada tabel hobi tersendiri. ID hobi 1 menari, ID hobi 2 menyanyi, ID hobi 3 memancing, kan begitu kan. Jadi di sini cuma isinya ID orang, ID hobi, begitu. Ya, atau kalau sudah di sini ada ID, sudah ada tabel di sini cuma ID hobi kemudian hobi, bisa juga di sini tuliskan saja ID hobinya apa. Tapi kan hanya satu supaya lebih banyak ya. Ada ID hobi, ID orang, ID hobi. Di sini ada tabel lagi, tabel hobi. Satu lagi ya. Jadi misalnya kita buat lagi di sini ada tabel hobi misalnya. Di sini ID hobi, nah, ya kan, ini hobinya, ya, oke. Nah, jadi di sini kita pakainya ID hobi. Nah, jadi di sini cuma menghubungkan antara tabel orang dengan tabel hobi. Misalnya si Mbak Maulida tadi ID 1, berarti kan ada ID orangnya 1, ID hobinya 1, ID orangnya masih 1, ID hobinya 2. Misalnya ID hobi 1 itu apa, ID hobi 2 itu apa, misalnya kan gitu kan. Ini di sini menyanyi, di sini menari, kan begitu. Ya, jadi artinya ID orang 1 ini misalnya tadi namanya Mbak Maulida, itu punya hobinya 2. Ya kan? Oke. Gitu ya. Jadi ini nanti kita bahas di normalisasi. Jadi normalisasi intinya itu adalah menghilangkan istilahnya data ganda, ya, menghilangkan redundansi, pengganaan data. Oke, nih jadi tanda panah melengkung itu merupakan garis relasi yang merelasikan entitas utama dengan entitas turunan. Oke, entitas utama dengan entitas turunan. Ini contoh. Kemudian atribut turunan. Contohnya ini ada entitas pasien. Dia punya ID pasien. ID pasien kan nggak mungkin ada yang sama, ya kan? Nah, ID pasien ini biasanya dijadikan menjadi nomor rekam medis pasien, kan pasti beda-beda ya. Yang namanya nomor rekam medis pasien. Namanya siapa, tanggal lahir, kemudian ada atribut turunan. Nah, simbolnya kan begini. Atribut turunan itu adalah atribut yang dikalkulasikan dari atribut lain. Dalam hal ini usia diturunkan dari atribut tanggal lahir. Nah, jadi dengan kita tahu tanggal lahirnya, kita kan bisa tahu usianya. Gitu ya. Oke, jadi usia adalah atribut bernilai turunan karena dapat diturunkan dari atribut tanggal lahir, yaitu tanggal transaksi saat ini maksudnya dikurangi dengan tanggal lahir, maka ketemu. Jadi untuk menampilkan usianya berapa, ini dapat dilakukan pada saat melakukan query, ya, melakukan query. Nanti kita akan bahas query pada saat setelah UTS, ya. Oke, jadi kalau dibuat tabelnya cuma ada field ID pasien, nama dan tanggal lahir, usianya nggak ada, karena kita bisa tahu ketika tanggal lahirnya kita kalkulasi dengan tanggal sekarang, kan gitu. Kemudian transformasi gabungan dari beberapa atribut ke model relasi. Contoh, ini di sini ada entitas pegawai. Pegawai ada nomor pegawai, nomor induk pegawainya, nama, tanggal mulai bekerja. Kemudian pegawai mungkin punya keahlian lebih dari 1, makanya di sini atribut ganda. Ya. Kemudian pegawai punya atribut di entitas pegawai ini punya atribut lama bekerja. Dia merupakan merupakan atribut turunan karena dia diturunkan dari tanggal mulai bekerja. Nah, ya. Nah, kemudian punya atribut alamat. Ini ada komposit atributnya. Ada jalan, kota, kode pos misalnya. Nah, ini kalau misalnya dibikin relasinya bagaimana? Nah, di sini ada tabelnya. Tabel pegawai, di sini tabel lookup untuk keahliannya. Ya, contohnya seperti hobi tadi. Misalnya hobi lebih dari 1. Nah, kan gitu. Nama,
tanggal mulai kerja, jalan, kota, kode pos. Alamat nggak ada karena tersusun dari jalan, kota, kode pos. Lama bekerja nggak ada karena dia bisa di-generate dari tanggal mulai bekerja. Gitu ya. Nah, di sini untuk keahlian dibuatkan baru di sini. Mohon maaf, ini juga sepertinya harusnya tidak ini ya, harusnya tidak ada primary key-nya, sorry. Karena ketika dia punya keahlian lebih dari satu, kan ID pegawai satu misalnya keahliannya A, ID pegawai satu keahliannya B, kan gitu kan. Kalau primary key kan nggak boleh ada data yang sama, kan gitu ya. Oke, nanti dibetulkan lagi, silakan. Kemudian ini juga sama ya, ID pegawai ini dia bukan primary key ya, karena bisa saja seorang pegawai punya tanggungan lebih dari satu, anak, istri, ya kan, anak, istri dua, salah kebalik, sorry, istri, anaknya dua misalnya begitu ya. Oke, gitu ya, jadi ini transformasi tipe entitas lemah ke model relasi. Misalnya di sini ada ID pegawai ya, pegawainya, entitas pegawai punya ID pegawai, punya nama pegawai ya kan, dia memiliki tanggungan. Nah, tanggungan ini kan kotaknya double ini ya, ini artinya adalah entitas lemah. Entitas lemah ini keberadaannya itu berdasarkan entitas kuatnya. Ini kan entitas lemah, jadi artinya pegawai itu bisa memiliki tanggungan, bisa juga tidak. Kalau dia misalnya masih lajang, maka dia kan nggak punya tanggungan, tidak punya istri atau suami, tidak punya anak juga, kan gitu ya. Namanya siapa, tanggal lahirnya berapa. Jadi entitas tanggungan ini merupakan entitas lemah terhadap entitas pegawai, karena pada dasarnya dapat dianggap bahwa entitas tanggungan itu merupakan bagian dari atribut pegawai sebetulnya. Sehingga model relasinya mirip dengan model entitas beratribut bernilai jamak atau ganda. Contohnya begini. Jadi misalnya di sini ada ID pegawai, nama pegawainya siapa. Nah, dia punya, bisa saja di tabel apa ini tanggungannya bisa ada datanya, bisa juga tidak. Ya, oke. ID 1, nama pegawainya Andi. Oh, ternyata dia masih lajang, berarti di sini tidak punya tanggungan. Tidak ada ID pegawai 1, nama tanggungan siapa, nggak ada. Tapi kalau dia sudah menikah tapi belum punya anak, berarti di sini ada ID 1 namanya Andi, berarti ID 1 punya tanggungan, nama tanggungannya Dewi misalnya istrinya gitu ya, tanggal lahirnya berapa, kan begitu. Kalau sudah punya anak berarti ada ID pegawai 1 lagi, berarti ID pegawai 1 itu ada 2 di tabel tanggungan ya. Nah, yaitu istri dan anaknya, kan gitu. Misalnya. Oke. Kemudian transformasi relasi biner. Saya ingatkan lagi, kalau ada pertanyaan langsung saja ya, nggak usah dipersilahkan ya, dipotong saja saya ngomong ya. Oke, berikutnya transformasi relasi biner. Relasi biner artinya relasi antara dua entitas ya. Oke, biner. Ini contohnya ada entitas pegawai dan entitas cabang. Ya, contohnya di sini. Pegawai punya atributnya ID pegawai sebagai atribut kunci dan nama pegawainya. Ini hubungnya itu seorang pegawai itu mengepalai 0 atau 1 cabang ya kan. Ini kan 1, kemarin dia sudah dibahas ya, untuk simbol-simbol semacam ini. Ini artinya 1, 1, 2, 1 atau 0 kan gitu kan. 0 atau 1 artinya seorang pegawai bisa saja mengepalai 0 cabang, artinya tidak mengepalai cabang manapun. Atau seorang pegawai, satu pegawai mengepalai 1 cabang, kan begitu, nggak bisa mengepalai 2 cabang ya. Oke, jadi mengepalai. Nah, di sini ada kode cabang dan nama cabangnya. Karena di sini kode cabang artinya dia mengepalai maksimal hanya 1, maka di sini kode cabang ya, ini kode cabang. Kode cabang ini kan nggak mungkin ada kode cabang yang sama ya. Nah, oke, saya sambil nanti diperbaiki ya. Ini kode cabang berarti dia juga merupakan primary key ya. Oke. Kode cabang juga merupakan
primary key. Oke, jadi kode cabang merupakan primary key. Nah, ini ID pegawai apa ini? Ini sebagai foreign key atau kunci tamu. Kunci tamu itu yang seperti apa? Jadi sebagai pencocokan nanti dari sini ke sini. Mungkin Anda pernah belajar semacam kalau di Excel itu Anda masih ingat bagaimana cara menggunakan fungsi vertical lookup atau horizontal lookup? VLOOKUP, HLOOKUP, masih ingat? Namanya masih, tapi cara penggunaannya lupa gitu ya. Oke, ya. Jadi sebagai lookup, jadi ada ID pegawai, nama pegawainya, dia itu mengepalai mana? Nah, ternyata cabang X dikepalai oleh ID pegawai 1. Nah, ya kan? Kemudian cabang Y dikepalai oleh ID pegawai 2. Karena sebuah cabang hanya seorang pegawai hanya boleh mengepalai satu cabang maksimal, kan gitu kan ya, gitu. Jadi di sini ID, nanti misalnya di sini ID pegawai 1 namanya si A, kan gitu kan. Kemudian di sini kode cabang X, misalnya dia nama cabangnya XXX, misalnya ID pegawai sebagai kepala cabangnya misalnya ID 1, kan. Kemudian di sini ID kode cabang Y, misalnya nama cabangnya YY, lalala YYY boleh ya. Kemudian ID pegawai yang mengepalai cabang ini adalah ID pegawai 2 misal, ya. Oke, jadi gitu. Nah, nanti kan bisa ketemu ID pegawai si A ini mengepalai cabang mana sih? Ya. Si A ini mengepalai cabang mana? Sebentar. Waduh, ini limit ya, sudah ya. Sudah 40 menit apa ini? Oke, kita lanjut. Ini masih bisa lanjut nggak? Masih bisa dengar suara saya? Masih bisa, Pak. Ya, nanti kalau nanti langsung ini ya dikomunikasikan lewat grup WhatsApp ya. Oke. Karena ini saya pakai yang akun yang pribadi, punya saya pribadi, yang saya pakai ini yang nggak berbayar ya. Oke. Jadi di sini bisa kita ketahui ID pegawai 1 namanya si A itu kepala cabang misalnya XXX, kan gitu kan, bisa kita ketahui. Nah, kan gitu ya. Nah, kemudian ID cabangnya mana dan sebagainya. Nah, itu kan sebetulnya satu kesatuan data, cuma dipisah menjadi beberapa tabel. Nah, itu yang disebut nanti pada pertemuan berikutnya normalisasi. Oke ya. Oke, jadi di sini ada yang namanya kunci tamu. Kunci tamu itu yang mana? Kunci tamu itu yang ini. Nah, jadi kunci dari tabel yang lain. Jadi di tabel cabang ini itu ada sebuah, kalau primary key-nya kan ini, kunci utamanya ini ya. Kalau yang ini namanya kunci tamu atau foreign key, yang mana nantinya digunakan untuk melakukan pencocokan ketika kita melakukan query. Sebetulnya ID pegawai 1 dengan nama A ini dia mengepalai cabang mana. Nah, ini dikoneksikan dengan tabel cabang dengan mencocokkan ID pegawainya. Cari yang ID pegawai 1. Oh, ini ID pegawai 1. Oh, ternyata dia mengepalai cabang XXX dengan kode X. Nah, paham ya? Oke. Itu. Kemudian yang berikutnya transformasi relasi biner, tapi kalau tadi kan one to one gitu ya, maksimalnya ke one. Nah, kalau ini one to many misalnya, satu ke banyak. Jadi misalnya di sini bisa saja seorang pegawai itu ternyata mengepalai banyak cabang. Nah, dalam contoh ini ya, atau satu cabang dikepalai oleh banyak pegawai atau bagaimana gitu ya. Oke, jadi gini aja nih, ini ada entitas pegawai, ini nama pegawai kan gitu kan, nomor pegawai ya kan, nama pegawainya. Di sini ada kode cabang. Kode cabang
Artinya seorang pegawai ini, misalnya pegawai nomor ID 1, tadi namanya misalnya si A, ya, dia mengepalai cabang dengan kode X. Nah, di sini ada kode cabang X, nama cabangnya XXX misalnya. Nah, karena akan kelihatan di sini. Nomor pegawai 2 dengan nama B, dia mengepalai cabang Y misalnya, atau ditugaskan di cabang Y, sorry ya. Jadi di sini banyak pegawai di penugasannya pada satu cabang, ya. Jadi dalam satu cabang kan pegawainya banyak, ya kan? One to many, gitu ya. Satu pegawai, banyak pegawai yang ditugaskan di cabang itu. Oh ternyata pegawai B misalnya ditugaskan pada cabang X juga, bisa saja. Misalnya gitu kan. Nah, jadi tinggal di ini saja. Sebenarnya si B ini itu ditugaskan di cabang mana sih? Kan gitu kan. Oke. Oh, si B ditugaskan di cabang, kode cabangnya X. Oh, di cabang XXX. Oh, si A di mana sih? Oh, sama. Oh, berarti dia satu tempat ya. Nah, misalnya kan gitu. Ya. Oke. Jadi walaupun ini bisa disimpan dalam satu tabel yang sama, tapi bisa kita pecah seperti ini. Supaya apa? Memudahkan dalam perawatan database. Ketika mau dikembangkan lagi, database-nya juga akan lebih mudah. Coba misalnya kita membuka cabang baru, nah kan tinggal nambahkan di sini X, Y, Z, nama cabangnya apa kan gitu kan? Tinggal nambah di sini aja. Ada pegawai baru ya tinggal tambah pegawai nomor 3 namanya si C. Oh dia ditugaskan di cabang Z kan begitu. Ya, kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya transformasi biner tapi many to many. Jadi banyak ke banyak. Ya kalau tadi di sini kunci utama atau primary key-nya diletakkan pada entitas yang jamaknya. Oke. Nih misalnya. Nah, many to many, misalnya banyak pegawai ditugaskan pada banyak proyek. Artinya satu pegawai bisa saja dia ditugaskan di proyek A dan proyek B. Nah, kan begitu. Ya. Tapi di suatu proyek bisa saja dia dibebankan pada lebih dari satu pegawai kan gitu kan. Misalnya proyek A dikerjakan oleh si Andi dan Budi misalnya kan begitu. Ya. Oke, jadi relasinya begini, nomor pegawai, nama pegawai, dia ada penugasan, relasinya penugasan, maka di sini kita bisa bikin sebuah tabel baru, tabel untuk penghubung antara tabel pegawai atau dari entitas pegawai dengan entitas proyek. Kita bikin entitas baru namanya entitas penugasan. Ya, jadi pegawai ada nomor pegawai dan nama pegawai, proyek di sini ada nomor proyek dan nama proyek, masing-masing dia adalah primary key-nya, ya. Nah, di sini penugasan nomor pegawai. Nomor pegawainya berapa? Ambil dari sini. Namanya siapa kan nanti ambil dari sini, ya kan? Misalnya ada nomor pegawai 1 namanya si A. Ya. Proyek di sini ada proyek X. Nama proyeknya XX misalnya. Ya, jadi ada nomor pegawai 1, dia ditugaskan pada proyek X nomor proyeknya, tanggal penugasannya sekarang misalnya kan begitu. Ya. Ada lagi nomor pegawai 2 namanya B, ya, ternyata dia ditugaskan pada proyek yang sama. Berarti nomor pegawai 2 ditugaskan pada proyek X juga. Kan begitu kan? Oh, penugasan nomor pegawai 1, siapa sih ini yang ditugaskan pada nomor proyek ini? 1 siapa? Oh si A ditugaskan pada proyek nomornya ini. Oh, pada proyek X tanggalnya sekian. Oh ini ada nomor pegawai 2 juga ini di penugasan ini. 2 itu siapa? Oh si B. Dia di proyek mana? Oh proyek X juga. Kan begitu. Ya, artinya di sini tidak boleh ada data yang sama nomor pegawai, nomor proyek juga tidak boleh ada nomor proyek yang sama. Makanya dia dibuat yang namanya primary key, gitu. Ya, oke. Jadi kedua kunci utama atau primary key-nya itu dipasangkan di sini, nomor pegawai dan nomor proyek. Dan ditambahkan tanggal penugasan ini, atribut tanggal penugasan ini dimasukkan ke dalam tabel atau entitas penugasan. Oke? Nah,
Kemudian transformasi binary dan terdapat entitas asosiatif. Maksudnya entitas asosiatif seperti apa? Jadi contohnya begini. Ada entitas pesanan, ada entitas barang. Sebetulnya mirip dengan yang barusan, ya. Entitas pesanan itu ada nomor pesanan dan tanggal pesanan. Entitas barang ada kode barang dan ada nama barang. Mungkin lebih detailnya ada atribut harga, kemudian jenis barang, pecah belah atau apa kan gitu, detailnya kan gitu ya. Ya ini hanya contoh saja, ada kode dan nama. Berarti di sini ada entitas pesanan, nomor pesanan, tanggal pesanan. Barang ada kode barang, ada nama barang. Nah, di sini ada permintaan. Nah, hubungan permintaan ini, relasi ini membentuk sebuah entitas baru. Ketika ditransformasikan, maka dia menjadi sebuah tabel tersendiri, yaitu tabel permintaan, yang mana di sana ada tambahannya jumlah pesanan. Kalau di yang tadi kan di sini ada muncul lagi tanggal penugasan, ya kan, dengan memasangkan primary key di pegawai dan proyek, gitu ya. Begitupun ini, memasangkan nomor pesanan dengan kode barang, primary key-nya dipasangkan, ya, ditambahkan atribut jumlah pesanannya berapa. Jadi nomor pesanan sekian, kode barangnya apa yang dipesan, pesan berapa. Nah, di sini detailnya nomor pesanan ini pesanan tanggal berapa sih? Direlasikan dengan misalnya ada nomor pesanan X, ya kan? Di sini ada nomor pesanan X, kita bisa lihat tanggalnya di sini. Relasi antara tabel permintaan dengan tabel pesanan. Gitu ya. Oke. Jadi relasi permintaan adalah relasi yang menjadi entitas dengan atribut jumlah pesanan yang disebut dengan entitas asosiasi. Jadi untuk relasi dengan entitas asosiatif tanpa kunci primer pada entitas asosiatif adalah sama dengan model relasional many to many, ya, biasa. Nah, jadi kan yang sebelumnya ini kan model relasional many to many kan, sama seperti ini, ya. Oke, primary key-nya dipasangkan saja. Nah, kemudian ini ada contoh lagi, transformasi binary dan terdapat entitas asosiatif, sama juga seperti ini. Misalnya ada entitas siswa, dia mengambil sertifikasi, ya, untuk sebuah kursus, ya. Di sini ada entitas kursus, ada kode kursus dan nama kursus. Nah, makanya nanti di sini akan muncul nomor sertifikatnya, ya. Oke, jadi di sini nanti akan muncul nomor sertifikatnya. Jadi di sini ada entitas baru, sertifikat, sama kayak tadi, kode kursus dan nomor sertifikat. Ya, kode kursus dan nomor sertifikat. Nama kursusnya apa? Dari kode kursus tarik sini. Oh, dikoneksikan ke sini kode kursus X misalnya. Ini apa ya? Di sini oh nama kursusnya di sini kursus MySQL misalnya kan gitu kan. Oke, nomor sertifikat ini itu kepunyaan siapa? Nah, kan, oh punya nomor mahasiswa dengan nomor mahasiswa 1. Mahasiswa 1 itu namanya siapa? Oh 1 itu namanya misalnya Mbak Alvira atau siapa kan gitu ya. Oke, itu untuk slide yang ini ada pertanyaan? Slide yang ini ada pertanyaan? Silakan. Halo? Tidak ada? Halo? Belum ada, Pak. Oh iya. Belum ada, Pak. Ya kan pengen krungu suarane, mau jebule turu kabeh ya. Enggak, Pak, enggak tidur. Ya. Gue ya. Saya Samidi ya. Curanmor. Pencurian sepeda motor. Hus, salah. Pencurian perasaan dan humor. Gue ya. Oke, ketemu mana ya nari acara curanmor ya. Agar sing sak ngrungokna ya paham ya suaranya ya. Oke, kita lanjutkan ya.
Ini sebetulnya materinya sebagai pelengkap saja ya untuk materi yang ini transformasi model IR ke relasi, model entity relationship ke model relasi. Oke. Ya, jadi sebentar. Ini model entity relationship ke model relasi. Oke. Jadi implementasi basis data di sini bertujuan untuk apa sih kan gitu ya? Oke, untuk mengimplementasikan hasil rancangan basis data dari bentuk diagram IR atau Entity Relationship Diagram IRD ya ke dalam bentuk fisik ya. Bentuk fisik database itu apa? Kan bentuk tabel tadi. Tabel 2 dimensi. Kok namanya 2 dimensi? Iya, ada baris dan kolom. Mungkin kalau dibangun datar itu kan poligon, itu ada panjang, ada lebar kan begitu ya. Kalau di sini ada baris dan kolom. Implementasinya dengan apa? Menggunakan DBMS ya. Database Management System. Contohnya yang sudah Anda gunakan adalah MySQL. Nah, yang sudah Anda gunakan kan ini ya, belajar dengan Pak Dion ya. Sudah ya ini ya. Oke, dengan MySQL. Ada lagi SQL Server. Kalau ini dia gratis ya. Kalau ini dia berbayar ya. Ini juga berbayar. Ya, Microsoft walaupun akses walaupun banyak ininya ya cracknya ya kan gitu ya. Oke, kemudian ini juga dia berbayar, saya kasih tanda dolar saja ya. Oke. Jadi mentransformasikan entity dalam himpunan relasi menjadi tabel-tabel atau file-file database yang merupakan komponen utama pembentuk basis data. Dalam mentransformasikan atribut yang terdapat pada entitas atau entity dan relasi ini akan menjadi field untuk tabel database yang akan dirancang. Jadi atribut ini akan menjadi field. Nah, tadi kan sudah dicontohkan ya. Oke, sambil mereview yang tadi saja. Contoh transformasi datar gini. Ada entitas kamar, ada nomor kamar, nama kamar, kapasitas. Misalnya ini di rumah sakit misalnya. Jadi setiap himpunan entitas itu akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel atau file data di sini. Nomor kamar 401. Dia primary key, artinya tidak boleh ada nomor kamar yang sama. Nama kamarnya melati, kapasitasnya 2. Misalnya dia kamar kelas 1 misalnya. Kalau kelas 1 kan isinya 2 orang ya. Oke. Kemudian berikutnya lagi ada contoh lagi di sini tabel pasien. Ini primary key-nya nomor pasien ya. Nama pasien, alamat, nomor pasien, nama pasien, alamat. Dokter, nomor dokter sebagai key atributnya. Nama dokter, alamat dokter. Dalam bentuk tabelnya begini. Kemudian implementasi IR dengan derajat relasi 1 ke 1, artinya hubungannya 1 to 1. Ya. Oke, berarti 1 ke 1, artinya pasien yang menempati 1 bed. Ya kan? Nggak mungkin orang sakit wis barengan loh kayak harus apa misalnya gitu ya. Ya bisa ya. Pipeline money ya. Anaknya kartu tuying kok ya. Oke. Ya, jadi nggak bisa satu pasien ya 1 bed. Pasien tadi kan tabelnya apa saja, isinya atributnya, nomor pasien sebagai key atribut, nomor pasien pasti kan sebagai nomor rekam medis ya, pasti nggak mungkin ada yang sama. Primary key namanya siapa, alamatnya di mana, bentuknya begini. Kemudian ada relasinya ke tabel bed. Tabel bed ini atau entitas bed dalam bentuk tabel nantinya kan ada nomor bed sebagai atribut kuncinya atau key atributnya dan jenis bednya misalnya atau nama bednya atau apa terserah kan gitu kan. Nah gitu, jadi misalnya nama bed misalnya nama bed 1 ini, nomor bed 1 dia jenisnya apa. Jadi misalnya nomor pasien 01 misalnya, nama pasiennya si A misalnya, kemudian alamatnya di mana, nomor bednya 1. Nah, berarti dia menempati bed ini. Jadi tadi kan sudah dipelajari ya. Nah, ini nanti direlasikan ke sini. Nah, ya, untuk mengambilnya ini ya,
Jadi direlasikan ke tabel bednya. Walaupun di sini langsung saja nomor bednya, jenis bednya apa kan gitu ya. Nah, kembali lagi tadi. Nanti ada redundansi. Ya. Oke. Kemudian contoh lagi, kalau ini one to many ya. Tadi walaupun sudah dicontohkan, di sini ada contoh lagi misalnya. One to many. Satu kamar bisa ditempati lebih dari satu pasien. Artinya one to many. Contohnya kan tadi ada tipe kamar yang kapasitasnya lebih dari satu kan gitu kan. Kalau kelas 2 kan isinya 3 orang misalnya. Kalau kelas 1 isinya 2 orang. Kalau VIP isinya 1 orang. Kalau kelas 3 isinya 4-6 orang misalnya kan gitu kan. Nomor kamarnya 1, nama kamarnya Melati misalnya. Kapasitasnya 2 orang. Nah, diisi oleh siapa saja? Nomor pasien 01 misalnya dan nomor pasien 02 ya. Nama pasiennya di sini ada A ya, kemudian ada juga B. Dia alamatnya di mana? Dia menempati nomor kamar 1. Nah, karena nomor kamar 1 ini kapasitasnya ada 2. Nomor kamar 1 ini, kamar ini namanya apa ya? Ini nanti direlasikan dengan tabel kamar dengan mencocokkan nomor kamarnya. Gitu ya. Oke. Begitu. Jadi di sini ada ini kayak gini. Kemudian yang many to many apa contohnya? Dokter memeriksa banyak pasien, banyak dokter memeriksa banyak pasien. Jadi di sini yang memasangkan atribut key-nya ya. Atribut key-nya dari tabel dokter kan nomor dokter, atribut key-nya dari pasien kan nomor pasien, dipasangkan di sini sebagai tabel penghubung. Contohnya yang tadi kan yang pesanan kan gitu kan, sama apa tadi di contoh slide yang sebelumnya ya. Ini biar lebih mantap lagi aja kita bahas lagi di sini tapi dengan contoh yang berbeda ya. Oke. Jadi contoh di sini ada dokter X, namanya siapa, alamatnya di mana, ya dia memeriksa pasien, nomor pasiennya 01, nama pasiennya si A, alamatnya di mana lah, kan gitu ya. Oke. Artinya satu dokter bisa menerima banyak pasien, begitupun satu pasien bisa diperiksa banyak dokter ketika misalnya penyakitnya komplikasi. Ternyata yang pegang itu dokter apa? Dokter anestesi, dokter jantung, dokter saraf, misalnya kan begitu. Ya kan? Begitupun ini satu dokter. Dokter kan pasiennya tidak hanya satu saja. Ketika pemeriksaan di rumah sakit saja, istilahnya apa itu? Visit dokter gitu ya, atau kunjungan dokter kan gitu kan. Setiap kali kunjungan di sebuah rumah sakit, pasti dokter melakukan kunjungan ketika yang sakit lagi jamaah gitu kan, lagi banyak gitu ya. Nah, kan setiap datang ke sebuah bangsal, biasanya satu bangsal kan diperuntukkan penyakit yang mirip-mirip kan gitu ya. Misalnya bangsal ini untuk penyakit dalam semua kan begitu kan. Nah, jadi dokternya ketika visit itu nggak jauh-jauh gitu kan. Dia dokter spesialis dalam, ketika visit ya ke bangsal yang khusus penyakit dalam. Nah, jadi orang-orang yang diperiksa di situ memang keluhannya atau dia menderita penyakit dalam lah, kasarannya begitu. Ya. Oke, jadi di sini dokter X. Nah, di sini nggak boleh ada yang sama nomor dokternya X, ya hanya satu. Nomor pasien nomor 01 ya hanya satu. Nah, tinggal di sini ada dokter X memeriksa pasien nomor pasiennya 01. Tanggal periksanya tanggal berapa? Ada dokter X lagi, dia memeriksa pasien, misalnya ada pasien 02 di sini. Ya, ada pasien 02, nama pasiennya B. Alamatnya di Cilacap apa di Lomanis apa di mana gitu ya. Oke. Nah, nomor pasiennya di sini memeriksa 02. Artinya kan one to many, kan gitu kan? Satu dokter memeriksa banyak pasien. Bisa juga begini, misalnya ada pasien 01, ya kan? Di sini ada dokter, misalnya dokter Y, nama dokternya siapa, nama alamatnya di mana, ya. Jadi di tabel periksa ini dokter Y ini memeriksa pasien dengan nomor 01. Berarti pasien 01 ini diperiksa oleh dua
dokter, artinya many juga. Jadi banyak dokter bisa memeriksa, atau satu pasien bisa diperiksa banyak dokter, atau sebaliknya satu dokter bisa memeriksa banyak pasien, artinya banyak dokter memeriksa banyak pasien begitu. Makanya relasinya many to many, gitu ya. Oke. Kemudian implementasi himpunan entitas lemah, contoh lagi ini. Entitas lemah itu yang seperti apa, kan gambarnya yang kotaknya double begini ya. Oke, entitas lemah contohnya tadi tanggungan. Kalau yang tadi kan pegawai bisa saja memiliki tanggungan, bisa juga tidak, kan gitu kan. Oke, artinya keberadaannya itu tidak mutlak, ya, tidak pasti. Begitupun ini, seorang mahasiswa bisa saja memiliki orang tua, bisa saja tidak. Loh, maksudnya tidak gimana? Apakah dia seperti Sun Gokong prasakti terlahir dari batu? Ya enggak, maksudnya sudah tidak punya orang tua, kan begitu maksudnya. Ya, misalnya mohon maaf yang yatim piatu, kan begitu ya. Oke. Jadi di sini mahasiswa atribut key-nya name ya. Kemudian mahasiswa ini memiliki, ya, mahasiswa dengan name ini memiliki nama orang tua apa gitu, siapa maksudnya, ya, alamatnya di mana, kerjanya di mana. Jadi di sini ada tabel mahasiswa juga bisa menyukai hobinya apa saja. Nah, bisa saja mahasiswa, wah saya nggak punya hobi apa-apa, saya kalau kumpul-kumpul sama temen ya hayu-hayu aja, mau ngapa-ngapain hayu, berarti nyemplung sungai mau, oh ya enggak juga gitu ya. Oke. Jadi ini mahasiswa name tabel orang tua di sini. Nah, tabel orang tua ini adalah hasil dari entitas orang tua yang mana dia merupakan entitas lemah. Begitupun hobi juga entitas lemah. Jadi name mahasiswa dengan name 1 namanya si A, tanggal lahirnya sekian, bisa saja dia punya hobi, bisa saja tidak. Kalau punya ya berarti name 1 hobinya apa. NIM 1 lagi hobinya apa, berarti NIM 1 ini dengan nama si A hobinya lebih dari 1. Nanti kan ini dari NIM ini direlasikan dengan field NIM yang ada di tabel hobi. Orang tuanya siapa? Ya nanti ini direlasikan dengan NIM juga, kan gitu ya. Paham ya? Oke, ini saya berikan contoh model yang lain. Kemudian berikutnya implementasi spesialisasi dan generalisasi. Nah, yang agak baru. Contoh, di sini ada entitas dosen. Dosen ini kalau dispesialisasikan, ya, itu ada dosen tetap dan ada dosen tidak tetap. Ya, dosen tetap punya NIK, karena sudah tetap kan dia punya nomor induk pegawai. Ya, kalau tidak tetap ya tidak punya nomor induk pegawai. Pangkatnya apa, tanggal masuknya atau tanggal mulai bekerja di sini kapan, kan gitu. Ya, kemudian kalau yang tidak tetap, dia nama kantornya di mana atau dia di jurusan apa, kan gitu kan, alamatnya di mana. Nah, misalnya gitu. Karena kan apalagi kalau di kesehatan mungkin ada dosen yang tidak tetap, mungkin dia praktisi di dunia kesehatan, kan begitu. Ya, ada ya yang ngajar, dia bukan dosen tetap UMP tapi dia ngajar, kan gitu kan. Misalnya dia seorang dokter atau dia tenaga kesehatan, baik itu misalnya laboran atau apa, kepala lab di mana atau apa, kan begitu ya. Oke, semacam itu. Tapi dia ngajar. Nah, itu begini. Jadi misalnya ada tabel dosen, kode dosen 1, 2, 3 gitu kan. Oke. Dia namanya siapa. Nah, di sini nih. Jadi yang utamanya yang ini, yang tabel yang ini. Kode dosennya 1, 2, 3. Nah, sorry, ini kode dosen ya, 1, 2, 3. Namanya siapa. Nah, yang utama ini, utamanya ini tadi ya. Nah, kemudian ini namanya si A, kemudian ada si B juga misalnya. Nah, ini kalau misalnya dosen 1 ini dia punya NIK, ya kalau dia memang dosen tetap ya dia punya NIK di sini. NIK-nya berapa? Kan gitu kan? Oke. Kalau misalnya di sini apa namanya, kode dosennya misalnya
Ada 2, 3, 4 ya. Yang dosen tetap cuma 1, 2, 3. Berarti yang di sini ya kode dosen 4. Nah, dia merupakan dosen tidak tetap ya. Oke, di sini tidak masuk. Masuknya di tabel dosen tidak tetap misalnya begitu ya. Oke. Sebentar. Ini ada telepon. Matikan saja dulu ya. Oke. Ini implementasinya begini. Kemudian ini contoh lagi, misalnya mahasiswa. Mahasiswa kan ada yang pendidikannya itu program pendidikannya D3 atau S1 kan begitu. S1 atau D4 misalnya seperti kalau MIK S1 apa D4 bunyinya? D4 Pak. Oh, D4 ya. Oke, berarti nanti SST ya, Sarjana Sains Terapan ya. Oke. Ya. Jadi ada yang S1, ada yang D4. S1 ya anggap saja kan sederajat dengan D4 kan gitu kan. Oke. Jadi sarjana terapan. Nah, di sini ada entitas mahasiswa, ada name sebagai key atributnya, nama, alamat, tanggal lahir, nama, alamat, tanggal lahir. Kemudian spesialisasinya apa? Nah, ini program pendidikannya. Ada yang D3, ada yang S1. Berarti mungkin kita bisa saja di sini buat sebuah tabel untuk program pendidikan. ID program pendidikannya ID program pendidikannya ini namanya ya. Oke, ID 1 misalnya S1 sederajat, S1 atau D4 kan gitu kan. Oke, jadi nanti dari sini dilingkan ID-nya ke sini. Nah, kan begitu. Sama seperti yang tadi ya, spesialisasi seperti ini. Kemudian berikutnya implementasi relasi tunggal. Relasi tunggal ya berarti dari entitas itu ke entitas itu lagi. Contoh, yang namanya dosen kan ada dosen senior, ada dosen yang junior. Kalau dosen junior biasanya payung, dia dipayungi ya. Oke. Jadi misalnya di sini ada kode dosen, ya dosen, ada kode dosen, nama dosen, alamat dosen. Kode dosen, nama dosen, alamat dosen. Dia mendampingi dosen siapa? Dosen ini, ya kan? Satu mendampingi satu atau banyak dosen yang lain. Ya. Gitu misalnya. Jadi yang didampingi juga kode dosen juga, misalnya kode dosen 1 mendampingi kode dosen nomor 10. Nah, misalnya kan gitu kan. Nah, kode dosen pendampingnya misalnya kan gitu. Ya, oke. Kemudian kalau tunggal tapi yang many to many. Kalau tadi kan one to many, ya kan. Misalnya bisa saja misalnya satu dosen mendampingi banyak dosen misalnya, ya kan. Kode dosen 1 juga mendampingi dosen 7 misalnya, kan one to many ya. Oke. Nah, kalau yang ini many to many, contohnya mata kuliah. Ada entitas mata kuliah kan ada ID-nya atau kode mata kuliahnya ya. Nama mata kuliahnya apa, SKS-nya berapa. Ini jadi tabelnya gini, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS-nya berapa. Nah, di sini kita ada tabel prasyarat mata kuliah. Misalnya kan Anda kan ini semester 3 sudah, misalnya ada yang ambil mata kuliah semester 5 misalnya gitu ya. Itu kan ada yang mata kuliahnya prasyarat. Untuk mengambil mata kuliah X harus lulus mata kuliah yang lain dulu yang sudah diambil di semester 1 atau 3 misalnya begitu ya. Oke, gitu. Begitupun ini, misalnya ada mata kuliah X, dia boleh diambil kalau sudah ya kode mata kuliah X, kode mata kuliahnya itu adalah mata kuliah Y misalnya. Ini kode mata kuliah X, nama mata kuliahnya kuliah X ya, SKS-nya 2 misalnya, ada mata kuliah Y, kodenya YY, ini SKS-nya juga 2. Oh, ternyata untuk ngambil mata kuliah X, nah ini kan relasinya dari entitas yang sama,
Oh, kode mata kuliah persyaratnya Y. Oh, berarti untuk ambil mata kuliah X harus lulus dulu Y, kan gitu. Ya, dan many to many. Misalnya ternyata kalau mau ambil mata kuliah X juga bisa harus lulus mata kuliah Z juga. Kode mata kuliah X juga, atau misalnya di sini Y sama Z misalnya, harus lulus Y sama Z gitu misalnya ya, ini enggak jadi. Ya, oke. Z, ini kodenya ZZ, ini 3 SKS misalnya. Misalnya begitu. Ya, artinya one to many atau many to many. Many to one. Jadi banyak mata kuliah. Oh, ternyata misalnya mata kuliah X ini prasyaratnya Z, mata kuliah Y juga prasyaratnya Z juga. Nah, kan gitu ya, misalnya sama-sama begitu. Misalnya mata kuliah Y juga prasyaratnya Z juga, misalnya kan begitu. Misalnya ya, jadi many to many. Kemudian implementasi relasi ganda. Implementasi relasi ganda itu bagaimana? Contohnya ada entitas dosen, ada kode dosen, nama dosen, alamatnya. Di sini ada mata kuliah, entitas mata kuliah, ada kode mata kuliahnya, namanya, dan SKS-nya. Ini bisa satu dosen mengajar banyak mata kuliah atau banyak dosen mengajar banyak mata kuliah. Relasi ganda, jadi relasinya bisa one to many, bisa many to many. Nah, maksudnya begitu. Ya, artinya misalnya satu dosen, saya misalnya kan ngajar banyak mata kuliah, baik mata kuliah di prodi MIK ataupun di prodi saya sendiri di teknik informatika misalnya, kan begitu. Ya, tapi bisa juga banyak dosen yang mengambil mengajar satu mata kuliah atau banyak mata kuliah. Yang ngajar di tempat misalnya kelasnya banyak nih, di teknik informatika misalnya kan kelasnya banyak, mata kuliah basis data misalnya, di teknik informatika juga ada nama mata kuliah basis data. Mata kuliah basis data diajar oleh dosennya dosen A, B, C. Nah, karena kelasnya banyak, kelas A dosen A, kelas B dosen B, kelas C dosen B, dosen C misalnya. Gitu ya. Jadi yang ngajar mata kuliah basis data pun banyak dosennya. Dan dosen yang tadi juga mengajar banyak mata kuliah, kan gitu kan? Nah, gitu. Ya, jadi satu dosen bisa ngajar banyak mata kuliah, satu mata kuliah juga bisa diajar banyak dosen, sebaliknya, jadi many to many. Makanya tabelnya seperti ini. Tabel dosen, kode dosennya, kode dosen X misalnya, nama dosennya siapa, alamatnya, kemudian dia menguasai, kode dosen X menguasai mata kuliah A misalnya. Kode dosen X misalnya dia juga menguasai mata kuliah B, artinya kan bantu many juga bisa di sini kan. Oke, ternyata ada dosen Y juga, dia juga menguasai mata kuliah B juga, ya kan? Many to many jadinya. Kode mata kuliahnya apa kan gitu ya. Oke. Jadi supaya tahu kode dosen ini menguasai mata kuliah apa saja, gabungan dari 3 tabel. Oh, kode dosen X namanya ini, alamatnya sini, dia menguasai mata kuliah apa saja? Yang X, oh dia menguasai A dan B. A itu mata kuliah apa? Oh, nama mata kuliahnya apa? SKS-nya berapa? Selain itu menguasai mata kuliah apa lagi? Mata kuliah B, namanya apa? SKS-nya berapa? Nah, jadi untuk menyatukan data keseluruhannya itu adalah penjoinan, penggabungan dari 3 tabel ini, ya. Oke. Loh, data kita pisah-pisah, kita pecah-pecah menjadi beberapa tabel, ujung-ujungnya kalau kita butuh digabungkan lagi. Nah, berarti ngapain? Banyak-banyakin kerjaan aja. Ya bukan gitu, tadi sudah disampaikan di awal. Ya kan, kalau nggak dipecah-pecah seperti itu, nanti untuk pengembangan, untuk perawatan database-nya, ya kan, ini akan menjadi sulit. Ya, makanya dipecah-pecah, ya kan. Pasti ada yang berpikir, lah mentakane jere kon dipisah-pisah, jere kon dipecah-pecah, barang burunge barang butuh digabung namaning, misalnya begitu ya. Nah, misalnya, nah ini begitu efeknya begitu ya. Oke. Kemudian implementasi relasi multi entitas, contohnya ini multi entitas.
Jadi dari entitas mata kuliah, ruang, dan dosen misalnya gitu ya. Oke, jadi tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel ruang. Jadi tampilannya seperti ini nantinya. Ya, masing-masing ini tabel mata kuliah kode MK ini kan dia primary key. Dia nanti dihubungkan dengan kode MK di sini, kode dosen dengan tabel ini tabel dosen ya dengan kode dosennya. Dengan dosennya, kemudian ini ruangnya dengan kode ruangnya ini. Nah, gabungan 4 tabel ya. Oke. Oh, selesai ya. Oke, alhamdulillah ya. Lambung ya. Oke. Ya, jadi itu materinya untuk hari ini ya. Jadi saya tetap sempatkan untuk Zoom karena mohon maaf Anda kan basicnya bukan dari teknik informatika ya. Jadi paling tidak saya memberikan adalah yang saya berikan secara lisan, secara tatap muka walaupun secara virtual kan gitu ya. Harapannya Anda ada terfasilitasi untuk belajar, jadi tidak hanya mempelajari. Kalau hanya video-video saja kan mungkin juga faktor kehadiran instruktur atau dosennya kan kurang juga ya. Oke, maksudnya lah orang di dalam dosen ini ya orang kayak tangan karena gemuya kan orang apa ya. Ya, oke. Oke. Jadi silakan itu nanti dipelajari lagi. Untuk videonya nanti saya up juga di YouTube ya. Oke, ditonton YouTube-nya ya. Oke ya, tonton YouTube-nya. Jangan lupa subrek juga ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Kemudian ada tugas ya, tugasnya nanti dilihat saja di on class. Wah, langsung cebodot wah, monyong gue ya. Oke ya, jadi silakan nanti dilihat tugasnya, pengumpulannya tanggal berapa, nanti bisa kelihatan di sana. Silakan dibuat dari tugas yang kemarin. Anda kan sudah bikin IRD, ya kan? Dari IRD itu dibuat relasinya yang tadi bentuknya kayak tabel-tabel kayak tadi. Nah, tadi kan sudah belajar itu kan ya. Oke, dari kemarin kan bikin IRD dari satu entitas, kemudian ada atributnya apa saja kan gitu kan. Nah, dari IRD yang sudah Anda buat apa namanya atau ditransformasikan ke dalam model relasi tabel semacam tadi. Dari masing-masing entitas ada fieldnya apa saja, nanti relasinya dengan tabel yang lain bagaimana. Nah, jadi yang kemarin belum bikin tugas ya belum bisa mengerjakan tugas yang ini ya. Oke, makanya saya berikan kesempatan tambahan, barangkali ada yang mau diperbaiki lagi atau barangkali ada yang belum mengumpulkan, saya berikan kesempatan kan sampai besok ya jam 12 siang. Barangkali ada yang belum. Ya, oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Halo. Belum, Pak. Oh ya, presensinya tadi sudah ngisi semua ya? Sudah. Oke, alhamdulillah bareng jawabnya kok. Ya, oke. Wes, urung. Harganya kapan Rabu bare, harganya kapan mulai nih ya. Gue ya. Oke, kalau gitu kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf barangkali dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kuliah yang berikutnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing. Ya.